dengan tangan yang terputus merupakan ujian dari Allah. Dan bagiku merupakan hidayah darinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Makuta. Saya berasal dari Gorontalo. Saya difabel karena kecelakaan kerja. Saya terlahir normal. Saya kesetrum listrik 30.000 volt. Yang dimana saat itu kondisi saya sangat parah dan terlambat penanganan dari rumah sakit. Kemudian keluarga saya membawa saya ke pengobatan tradisional atau pengobatan dukun, yang kebetulan memang masih awam keluarga saya. Setelah itu beberapa hari justru tangan saya semakin parah, sampai mengeluarkan ulat atau belatung dan mengeluarkan bau yang busuk, sampai saking baunya itu tercium jarak beberapa rumah gitu. Nah, saya dalam keadaan itu benar-benar diambang kematian, Ustadz. Saya sudah pasrah, tubuh saya sudah kurus, tinggal tulang dibungkus kulit. Saya sudah pasrah. Akhirnya ada dari pihak aparat desa dan kecamatan membantu saya membawa lagi ke rumah sakit untuk penanganan medis. Nah, di situ setelah tiba di rumah sakit, dokter memeriksa keadaan saya. Oh, ternyata harus diamputasi di atas siku karena kedua tangan saya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi nama beliau Faisal ya, berasal dari Gorontalo. Untuk umur berapa sekarang? Usia saya 35 tahun. 35 tahun. Iya. Kena tadi sengatan listrik itu di tahun? Tahun 2010. 2010. Pada saat itu lagi aktivitas di mana? Saat itu lagi kerja bangunan. Kerja bangunan. Ya, proyek. Mungkin bisa antum gambarkan kepada ikhwah, maksudnya seperti apa proses itu? Pegang sebuah kabel listrik atau... Waktu itu saya berada di lantai 2, Ustadz. Saya sama teman-teman saya itu ngambil campuran semen ya, campuran adukan semen dari bawah. Itu tingginya 4 meter. Saya megang besi cor. Terus besinya itu nyangkut di ujung kabel PLN, kabel induk tegangan 30.000 volt. Jadi pada saat itu spontan kesetrum? Iya, langsung kesetrum. Terus setelah itu dalam kondisi pingsan, sadar? Sadar. Tangannya luka bakar sadar, atau? Tangan saya luka bakar, Ustaz. Pas diturunin dari bawah, dari atas itu tangan saya udah terkelupas, Ustaz. Udah terkelupas, dagingnya udah matang ya, udah masak, terbakar. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ini berarti kejadian sekitar 13 tahun lalu ya? Iya. 13 tahun lalu. Itu waktu itu kerjanya jadi kuli bangunan? Iya. Sebelumnya ada aktivitas yang lain sebelum bekerja di bangunan ini? Saya pernah kerja di rumah makan, pernah jadi karyawan rumah makan, karyawan pabrik, karyawan rumah sakit, karyawan toko, terakhir di proyek buruh bangunan. Buruh bangunan. Oke, selanjutnya sekarang pada saat sudah kena tadi itu. Dalam kondisi kena tadi kan sempat dibilang keluarganya membawa malah ke dukun ya? Iya, pengobatan dukun. Proses seperti apa yang dilakukan sama dukun ini? Ya, pakai jampi-jampi. Di mantra-mantra? Mantra-mantra. Ngerti apa yang diucapin sama dukunnya? Saya nggak tahu bahasa daerah gitu. Oh. Walaupun pakai bahasa daerah antum ya? Iya. Berarti bahasa setan itu bahasa. Ya. Terus dia kasih sesuatu? Ya, semacam air. Jadi saya di luka saya itu dimandiin gitu, disiram pakai Waktu air. itu kondisi tangan sudah nggak bisa bergerak? Udah nggak bisa gerak. Belang semuanya? Iya. Berapa hari prosesi dari kena strom itu sampai dibawa ke rumah sakit? 15 hari. 15 hari. Sudah mengeluarkan belatung. Jadi daging-daging itu udah habis dimakan ulat atau belatung.
Itu karena memang kena strumnya atau karena dukunnya nih? Karena penanganannya, pengobatannya kan kurang. Jadi Kalau dukun laporin aja. Biar dituntut. namanya juga pengobatan kampung ya, Iya. tradisional. Baik, pada saat itu akhirnya dibawa ke dokter di rumah sakit, terus dokter sarankan amputasi. Amputasi karena jaringan saraf, urat-urat saraf saya itu udah nggak bisa digerakin lagi. Hmm. Jadi udah mati jaringannya. Afwan, ini ada pertanyaan sangat pribadi mungkin. Kalau pada saat sebelum terjadi semua itu, Faisal sudah aktif ibadah kepada Allah, sudah kenal Allah pada saat itu? Belum, saya Seperti misalnya sholat dan ibadah-ibadah lain? belum, justru saya jauh dari Allah, Ustaz. Justru pada saat itu belum kenal Allah. Iya, saya tidak pernah mengucapkan subhanallah, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Hmm. Saya benar-benar jauh, Ustaz. Sholat pun tidak. Tidak pernah berzikir, Kalau sholat, nggak pernah. nggak pernah juga. Apalagi sholat. Hmm. Saya hanya Islam KTP. Hmm. Islam Itu KTP, sampai umur berapa itu ya? sampai saya setelah kecelakaan. Berarti kalau sekarang 35. Umur 20-an Ustaz saya kecelakaan. Jadi waktu itu memang belum kenal Allah sama sekali ya. Jauh dari Allah. Baik, jadi waktu dari awal bekerja itu sampai akhirnya kesetrum tahun 2010 di umur 20-an tahun sekian ya. Berarti 22 tahun kurang lebih Iya. umurnya. Karena kan sekarang 35 ya. Iya, Kurang 13 tahun, kurang lebih 22 tahun. Dan itu memang belum mengenal agama itu. belum. Baik, sekarang mungkin Ikhwan mau tahu setelah pada saat divonis amputasi gitu kan. Terus diamputasi itu berapa lama prosesnya? Itu langsung hari itu juga diamputasi? Itu setelah setahun. Jadi saya kan masih penyembuhan luka saya, masih pemulihan, luka saya masih basah kan. Itu saya di rumah, hati saya, jiwa saya itu mulai terguncang, Ustaz. Saya merasa depresi, saya kehilangan arah, Ustaz. Karena tadi ya, kena tangan Ya, itu. saya kehilangan anggota tubuh. Saya merasa hidup saya sudah berakhir. Saya hancur, Ustaz. Harapan masa depan saya udah hancur. Sampai saya mencoba melakukan bunuh diri beberapa kali, Ustaz. Seperti apa maksudnya? Bunuh diri itu seperti apa? Saya juga seperti minum racun. Ya, tapi itu gagal, selalu gagal. Saya benar-benar hancur. Karena merasa putus asa akhirnya mau bunuh diri. Merasa putus asa, akhirnya mau bunuh diri saya. Itu 2010 sampai 2011 berarti 1 tahun. Iya, setelah 1 tahun. Terus? Kemudian ada satu momen, Ustaz, saat itu keluarga saya membawa saya ke panti rehabilitas penyandang cacat. Saya dibawa berkunjung ke situ. Saya melihat banyak teman-teman yang punya keadaan sama seperti saya. Bahkan ada yang lebih parah dari saya. Ada yang tidak punya kaki, bahkan ada yang hanya di tempat tidur, tidak bisa gerak. Di situ saya mulai merasa menerima, terinspirasi. Ternyata saya tidak sendiri. Tapi waktu itu belum amputasi ya? Sudah. Oh sudah. Setelah diamputasi saya diajak keluarga. Nggak, sekarang dari pada saat selesai tadi diperiksa di rumah sakit itu, Iya. proses amputasinya kapan? Di rumah sakit? Langsung pada saat Iya, itu langsung. juga? Berarti diamputasi, terus setelah itu dibawa ke sama keluarga ke? Iya, saya minta pulang 2 bulan di rumah sakit, saya minta pulang ke rumah. Berarti rumah sakit 2 bulan, terus 10 bulan lagi di rumah, berarti 1 tahun yang Iya. stres tadi itu, baru kemudian diajak ke panti gitu. Iya benar. Oh. Terus setelah itu, Ya, setelah itu saya merasa yang dilihat di panti tadi yang dikatakan orang lebih parah itu seperti apa? ya ada yang di kursi roda, ada yang tidak punya kedua kaki. Mereka cacat Ya. dewasa atau dari lahir? Dewasa. Cacat dewasa. Tapi mereka semangat. Mereka semangat dengan keadaan seperti itu. Saya mulai terinspirasi, mulai tenang, mulai berdamai dengan diri saya. Kemudian balik dari situ, saya di rumah ada radio. Jadi saya mulai menyetel radio, mulai mendengar, kebetulan ada acara kajian ceramah Islam. Nah, saya mulai rutin itu, Ustaz. Mulai rutin mendengar ceramah dan membaca buku. Saya juga belajar sholat. Saya kan tidak punya keseimbangan. Saya belajar bagaimana saya sujud, bagaimana saya ruku,
bagaimana saya bangun dari ruku, itu saya belajar Ustaz. Hmm. Baru saya merutinkan sholat itu. Setelah itu saya mulai memberanikan diri untuk sholat di masjid. Yang paling membuat menyentuh pada saat tadi dengar ceramah itu apa? Ada bahasan tertentu nggak yang kira-kira akhirnya membuat oh ternyata saya harus mulai sholat nih, saya harus mulai dekat dengan agama. Ada satu Ustaz, saya menyadari di penyampaian dari kajian itu bahwa dunia ini hanya sebentar. Kesulitan ini hanya sebentar. Kita semua akan ke akhirat. Itu berarti bahasa teksnya yang paling menyentuh sehingga akhirnya membuat Faisal mau mendengar agama, mulai mendengarkan ceramah, mulai praktek sholat. Jadi apa yang saya alami ini hanya sebentar. Nanti di surga, di akhirat saya akan sempurna. Terus pada saat mendengar ceramah itu yang paling pertama terfikir untuk dikerjakan sholat. Sholat. Itu tergerak sendiri. Iya. Mau sholat gitu. Tidak, karena di situ ada dalam surat apa itu ya, saya lupa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya, Az-Zariyat ayat 5. Ya, melainkan beribadah. Ya itu. Berarti dengar penyampaian ayat itu dari seorang ustadz, akhirnya jadi terfikir untuk sholat. Ibadah, untuk sholat. Ya. Waktu tadi antum bilang mulai belajar sholat dan mengatur keseimbangan, siapa yang memandu sholat itu, kemudian bagaimana awalnya? Saya baca buku. Baca buku. Afwan, bagaimana cara antum baca buku? Biar ikhwah pada ini tidak ada tangan misalnya, seperti apa? Duduk di bawah. Duduk di bawah? Iya. Kan bukunya mungkin ada di rak, perlu diambil, ada yang bantu. Bukunya saya taruh di bawah. Jadi memudahkan saya untuk baca buku. Buku itu dibeli atau dikasih orang? Dikasih. Kebetulan memang keluarga juga ada yang guru di pesantren. Oh jadi ada keluarga yang kasih buku sehingga Faisal baca buku itu? Iya. Nah, buku tentang apa waktu itu agama? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Terus setelah itu mulai baca buku? Tauhid dan... Kalau tata cara sholatnya sendiri ada buku panduan juga? Ada. Jadi ada buku panduannya. Saya juga belajar wudhu Ustaz. Belajar wudhu juga? Oh Masya Allah. Belajar wudhu pakai kaki. Apa mungkin ikhwah bisa tahu ini. Dalam kondisi kan kebanyakan aktivitas berwudhu itu dengan tangan. Ya kan, membasuh telapak tangan, kumur-kumur, membasuh wajah. Kondisi Faisal bagaimana dalam melakukan itu? Saya mendengar juga penyampaian Ustadz ya dari kajian itu. Beribadah itu tidak menghalangi kamu walaupun dengan keadaan apapun. Kamu nggak bisa berdiri, kamu bisa duduk. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. Jadi itu memotivasi saya. Ternyata keadaan saya ini tidak membatasi saya untuk ibadah. Artinya gini, waktu Faisal mulai belajar wudhu, belajar sholat itu tidak ada yang bantu? Tidak ada. Keluarga di rumah nggak ada? Ada, tapi saya mau sendiri. Mungkin awal-awal kan butuh untuk dibantu. Mungkin kalau kumur-kumur, usap wajah misalnya kalau... Awal-awal mama yang bantu. Oh ada mamanya? Nah, setelah itu saya mulai sendiri. Sama juga dengan gerakan sholat? Iya. Jadi berdiri, kemudian ruku, sujud mungkin yang paling sulit ya? Sujud, ruku semua. Bangun dari sujud. Karena saya tidak punya keseimbangan. Kalau kayak kondisi sekarang setelah sekian tahun berjalan? Alhamdulillah sudah biasa? Sudah biasa. Okay. Jadi mulai berarti kita bisa bilang Faisal mulai mengenal agama, mulai baca buku, mulai belajar sholat. Setelah kejadian ya, ujian dari Allah ini. Kurang lebih 2 tahun berjalan berarti 2010, 2012 itulah mulai transisi ya. Iya. Mulai belajar agama, setelah mendengarkan ceramah, dikasih hadiah buku oleh salah satu kerabat, dibantu untuk melakukan proses wudu tadi dengan mamanya, setelah itu mandiri sendiri. Iya. Baik, sekarang prosesi setelah antum mulai hijrah nih, mulai belajar gitu. Ini apa saja aktivitasnya? Kan sekarang pasti lebih banyak di rumah ya. Saya lebih itu Ustadz. Terus belajar memperdalam ilmu agama saya. Terus belajar sambil dengan menyebarkan dakwah itu di sosial media saya. Saya mengedit pakai kaki, saya belajar sendiri. Jadi waktu itu ada handphone ya? Iya, ada. Terus kemudian belajar bagaimana mengedit? Membagikan satu ayat hadis di sosial media saya. Potongan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dalam
membuat konten atau edit itu kan butuh belajar ya? Iya, saya belajar sendiri. Itu otodidak berarti? Otodidak. Oh, belajar sendiri, Masya Allah. Terus setelah mulai bisa, Saya kembangkan lagi. kenapa kok bisa ada pemikiran selain dengar ceramah sebarkan? Saya termotivasi Ustadz dengan hadis barang siapa yang menyebarkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya tanpa dikurangi apapun. Sama. Jadi saya itu berharap pahala jariah dari apa yang saya sebarkan. Saya ikut andil juga menyebarkan agama Allah. Waktu pertama belajar untuk menggunakan handphone dengan kaki, jari kaki itu kesulitan. Iya, kesulitan, awal-awal kesulitan. Apa media apa yang pertama digunakan untuk menyebarkan, untuk mendengarkan ceramah, terus menyebarluaskan? Maksudnya Di YouTube kah, Akunnya. Instagram kah, di Facebook? oh di Facebook. Di Facebook duluan. Ya, awalnya itu di Facebook. Mungkin ikhwan di sini tidak tahu akun antum ini. Itu udah lama, sekarang udah nggak main Facebook lagi, sekarang udah main Instagram sama TikTok. Di TikTok. Apa nama akunnya? Kata Jess. Kata Jess. Sudah tahu belum? Ternyata di belakang kata Jess itu beliau. Ya. Berapa followernya? Kalau Instagram 9.000. Kalau TikTok 48. Apa isinya? Kontennya di situ? 90% ceramah Ustadz Khalid. Oh, ceramah dari saya. Iya. Kenapa ceramah saya? Kenapa bukan ceramah yang lain? Saya ceritain ya. Hah? Saya mau ceritain ya. Jadi Coba sampaikan apa adanya. Kenapa kira-kira? Kan sekian banyak ceramah juga gitu. istri saya yang memperkenalkan, Oh, istri. iya. Oh, Masya Allah. Dan istri saya mendapat hidayah dari ceramah Ustadz. Menikah tahun berapa nih? 2019. Oh, 2019. Berarti setelah kejadian seperti ini ya? Iya. Masya Allah. Ini Allah mau tetap datangkan jodoh walaupun dalam kondisi begini. 2019 menikah ya? Iya. Di sini masih banyak yang bujang gak mau nikah. Walaupun tangannya Masya Allah normal. Baik, 2019 menikah. Istri dari mana, maaf Afan? Istri asal Padang. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jadi 2019 berarti antum dari Gorontalo ke Jakarta terus menikah. Ya, saya cuma baju di badan Ustaz. Jadi istri yang jemput saya. Oh, Masya Allah. Istri yang semua sediain tempat tinggal, pakaian. Jadi istri tidak minta apa-apa sama saya. Dia hanya minta saya sholat. Masya Allah. Masalah rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Yang penting kita usaha. Ini pasti ada campur tangan Allah gitu. Iya. Yang menggerakkan antum mulai mendengarkan ceramah, kemudian antum mulai belajar sholat, kemudian mulai berpikir untuk menyebarkan dakwah itu bukan hanya dengar sendiri. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang menyukai antum dan kemudian dia mau hanya antum sholat saja dan menyiapkan semua fasilitas dan menerima kondisi antum ini sebuah pesan penting dari Allah SWT ini. Kalau memang Allah itu akan mengubah keadaan orang yang tadinya memang jauh dari dia, begitu dekat Allah siapkan rezekinya. Baik, setelah itu pada saat jadi istri pertama yang mendengarkan ceramah ya. Jadi dia bilang, coba dengarkan ini kajian Ustadz Khalid Basalamah. Ada kajian yang temanya paksakan ibadahmu. Di situ saya mulai, Masya Allah, ini penyampaian Ustadz itu yang sangat mudah dipahami, apalagi bagi saya yang masih awam. Dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disertai dengan pemahaman para sahabat, saya mulai rutin mendengar kajian Ustadz di YouTube. Dan ikut andil menyebarkan tema-tema pada saat itulah mulai gitu ya? Iya, mulai. Terus bagaimana setelah menyebarkan itu, bagaimana respon orang-orang di media? Antum juga membaca komen yang ada? Iya, ada pro dan kontra. Biasa Ustaz. Biasa ya? Biasa. Baik, sekarang setelah antum berumah tangga, setelah hijrah, apa yang antum rasakan? Sekarang ada kendala nggak ini? Kan pada saat terjadi kesetrum tadi,
Itu kan belum kenal agama. Biasanya kalau tidak kenal agama ini sulit menerima sebuah ujian, begitu nggak? Iya benar. Sulit ya? Iya benar. Berat, kayak tadi hampir mau bunuh diri segala macam ya. Sekarang kita tanya nih, kalau seandainya setelah menikah, setelah hijrah nih, kemudian sudah mulai lebih banyak kenal Allah, bagaimana dengan kondisi ujian seperti ini? Bisa diterima? Setelah saya memahami semua ini Ustadz, apa maksud Allah, perjalanan hidup saya dengan keadaan ini, justru saya dengan mendengarkan kajian Ustadz saya semakin bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak apa-apa Allah ambil tangan saya, asal jangan Allah ambil iman saya. Masya Allah. Itu Lebih baik saya tidak punya tangan tapi saya kembali sama Allah daripada saya punya tangan jauh dari Allah. Nah itu dengar itu. Ya. Antum dengar nggak ini? Lebih baik tangannya tidak ada tapi imannya tetap seperti sekarang dibandingkan tangannya kembali tapi kembali seperti dulu jauh dari Allah. Iya benar. Begitu ya? Iya. Itu Masya Allah itu sebuah tag yang sangat luar biasa itu. Karena ini hanya casing aja di dunia. Saya nanti sempurna di akhirat. Masya Allah. Itu satu hal yang benar. Baik, coba kita sebelum lanjutin lagi, kita ambil beberapa coba pelajaran ikhwas sekalian. Umumnya orang memang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar agama. Mungkin Akh Faisal juga rasakan kita bicara sebelum hijrah ya. Dan mungkin juga semua di sini teman-teman yang tadinya belum kenal agama, biasanya kita sebelum hijrah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan banyak peringatan. Kayak orang tua kita yang suruh kita sholat misalnya, dari orang-orang terdekat lah ya. Menyuruh puasa, mungkin ada tetangga yang ingatkan, mungkin ada teman yang ingatkan, semua itu peringatan dari Allah. Secara teori agama, kalau peringatan-peringatan seperti ini kita tidak engah, ya, kita nggak ambil sebagai sebuah pelajaran, maka akan datang peringatan yang lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwasanya ini Akh Faisal sedang disiksa oleh Allah, tidak. Sehingga akhirnya kembali kamu, tidak. Tapi bisa saja kejadian kesetrum itu, mungkin Faisal lebih tahu tentang keadaannya dulu, mungkin itu cara yang terbaik untuk menyadarkan kepada agama. Saya pernah menyampaikan di potongan ceramah kita, ada satu syekh masuk di rumah sakit sehingga saya di kota Jeddah. Dia masuk hampir setiap pekan dia pamit ke pemilik rumah sakit untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Karena di Saudi umumnya orang-orang Islam semuanya, pasiennya pun dia pamit setiap kamar dia mampir 3-4 menit, 5 menit sampaikan ayat tentang sabar, hadis tentang sabar. Sampai dia selalu orang-orang terima kasih. Sampai dia masuk di satu ruangan, di satu kamar ada satu anak muda. Anak muda itu kalau Faisal tangan, kalau dia kakinya. Dua-duanya. Tabrakan mobil, akhirnya tanpa kaki. Dan itu memang masih dirawat di rumah sakit, sudah sekian tahun. Maka syekhnya sabarkan, sabarlah, dan seterusnya diingatkan ujian dari Allah, dan kalau orang sabar bisa menerima akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkanlah hadis tentang wanita berkulit hitam di masa Nabi SAW yang kena penyakit ayan atau epileps ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit epileps ini dan tolong berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Kata Nabi SAW, kalau kau mau, saya berdoa sekarang. Dan Allah akan sembuhkan itu. Tapi kalau kamu mau bersabar menerima ini sebagai sebuah ujian dari Allah, dan kamu nikmati proses berjalan itu, sambil ikhtiar, maka bagimu surga. Maka wanita ini mengatakan, kalau begitu saya bersabar. Hanya dengan sedikit saya epileps saja, ternyata sudah ada tiket surga. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau saya sedang kambuh, seringkali tersingkap aurat saya. Ini aja saya minta kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah agar ini ditutupi. Maka Nabi SAW pun berdoa. Oleh karena itu para sahabat banyak menukil kisah wanita berkulit hitam ini sambil mengatakan, kalau kalian mau tahu penghuni ahli surga, adalah kisah wanita kulit hitam ini. Seperti itu. Nah ini sering jadi inspirasi para ulama untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sedang diuji. Syekh ini menyampaikan kepada pasiennya tadi, tiba-tiba saja pasien ini mengucapkan kata-kata, kata syekhnya, saya belum pernah temukan pasien punya jawaban seperti ini. Dia bilang, Syekh, saya justru mengucapkan Alhamdulillah karena saya diuji begini. Dia tunjuk kakinya. Ya mungkin tadi Faisal sudah bahasakan ke kita semua. Ini juga saya baru dengar bahasa ini ya. Kalau saya lebih baik
Ya, kehilangan tangan tapi iman saya dibiarkan dijaga oleh Allah daripada tangan saya kembali sementara saya kembali seperti masa dulu belum mengenal iman, begitu ya. Maka dia bilang, saya bersyukur kepada Allah SWT dengan hilangnya kedua kaki saya. Kata syekhnya, coba berikan penjelasan kepada saya, bagaimana engkau bisa menerima dengan kakimu tidak ada dua-duanya. Dia mengatakan, dulu syekh saya ini orang yang jauh dari Allah. Dan kebetulan dia dari keluarga mampu, tinggal di Saudi itu. Dia bilang saya punya mobil pribadi dan segala macam, tapi selalu jauh dari Allah. Selalu kerjanya cuman musik, kumpul-kumpul sama teman-temannya, gosip, fitnah, segala macam perbuatan dosa yang dilakukan. Sampai satu waktu Allah saya tabrakan, kaki saya patah dan akhirnya diamputasi. Dan dia bilang, pada saat itu seperti tadi kisah Faisal, terjadi putus asa, tidak tahu harus buat apa, emosi, teriak-teriak, tapi tidak bisa buat apa-apa. Seperti memang harus bisa menerima itu. Sampai akhirnya dia bilang karena kondisi seperti itu membuat saya punya banyak waktu lowong di rumah sakit ini. Disitulah mulai dia dengarkan beberapa ceramah para ulama, mendengarkan tilawah Al-Quran, dan dia kebetulan karena orang Arab mengerti, kalau kita mungkin pakai terjemahan ya. Dan dia bilang mulai hati saya tenang, dan perlu anda tahu Syekh, ini kejadian sudah 2 tahun terjadi dia bilang, dan sekarang saya sampaikan berita gembira kepada anda, di rumah sakit inilah, dan karena kaki saya putus, saya menghafal 30 juz Al-Quran. Dia bilang gitu. Kalau mungkin tidak terjadi ini, saya tidak terdapatkan itu. Nah, seringkali Allah datangkan peringatan yang lebih besar supaya kita sadar. Nah, biasanya kalau tidak, ada juga orang yang tidak sadar juga, Allah datangkan yang lebih besar lagi. Ya, seperti pencuri misalnya. Maaf ini contoh saja. Orang mencuri, sebelum dia mencuri Allah berikan rasa takut kan, khawatir. Sebelum orang berzina di hotel dia punya rasa takut. Kalau dia engah dengan peringatan itu, dia enggak lakukan, dia berhenti, maka aman dia. Tapi kalau enggak, nanti Allah datangkan peringatan yang kedua. Tiba-tiba ada yang lihat dia misalnya, ya, ketahuan, oh si fulan mencuri, oh si fulan berzina. Kalau dia berhenti, maka selesai. Kedepannya akan baik. Tapi ada orang enggak, karena dia pikirkan belum kepergok. Ya udah dia buat lagi, maka lebih besar lagi. Mungkin nanti ketangkap oleh polisi, tersebar di media, segala macam gitu. Ada yang lebih parah, sampai gempa runtuh hotel tersebut, ditemukan dia lagi tidak tidak berbusana, dan ketahuan oh si fulan berzina. Kan itu masalah itu, ya. Maka seperti itu peringatan-peringatan. Nah ini mungkin pelajaran pertama ya. Memang kadang-kadang ada ujian datang itu sebenarnya justru cara kasih sayang Allah untuk menarik kita ke agamanya. Yang kedua, apa yang tadi Saudara Faisal sebutkan, kalau berpikir urusan akhirat ini, kalau kita akan menuju ke akhirat dan toh ternyata di akhirat sana saya tidak akan seperti ini, itu benar. Ya. Saya sering kasih contoh di pengajian, kalau ikhwah yang sering ikutin mungkin tidak asing dengan bahasa ini. Kalau ada orang kita gambarkan lahir, kalau Faisal kan sempat menikmati 20 tahun dengan tangan ya. Ini ada orang lahir tidak ada tangan, nggak ada kaki. Ada begitu kan orang yang lahir dalam kondisi begitu, cacat ya. Ada bahkan orang yang juga tidak berfungsi lagi otaknya. Jadi dia lahir di muka bumi ini seperti tidak ada gunanya lagi dia. Cuma diurus oleh orang tuanya dan cuma status sebagai anak. Ada orang begitu. Tapi kita anggap yang lebih buruk lagi dari itu, ada orang yang lahir tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, matanya buta, bisu, tuli. Semua itu berkumpul pada dia. Semua ini hanya sifatnya duniawi saja. Di akhirat nanti semua kembali utuh. Jasad yang kita pakai ini hanya sementara saja. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Kalau ini semua dagingnya, ototnya memang akan hilang. Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kembali dari tulang ekor kita, lalu tumbuh kembali utuh, dan postur tubuh kita bukan begini lagi. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan postur ayah kalian Adam, 60 siku ke langit. Jadi semua manusia itu seperti raksasa, seperti satu bangunan besar. Kena 27,5 meter. Ya. Itu berapa lantai bangunan itu? Kalau kita hitung misalnya satu lantai itu 3 meter saja, ini berarti 9 lantai. 27 meter itu, 9 lantai tinggi manusia pada saat itu. Maka seperti itu keadaannya, dan orang akan sempurna. Terlebih lagi orang kalau masuk ke dalam surga, itu lebih sempurna lagi. Kata Nabi SAW, keperawakan ahli surga seperti Adam, tampan mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Jadi prinsip itu memang betul. Kalau
ini hanya dunia. Toh juga akan dilalui. Ada poin ketiga, sebelum kita lanjutkan sama Akh Faisal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Apapun yang diujikan kepada kita, itu akan Allah nilai sesuai dengan kadar ujiannya. Apa kata Nabi SAW? Inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya kadar balasan pahala dari Allah sesuai dengan besarnya kadar ujian yang datang. Sebelum kita bicara misalnya kasus seperti Akh Faisal dan yang semisal beliau. Kalau misalnya ada orang di Indonesia, kita alhamdulillah sepanjang tahun cuacanya kita anggap stabil lah ya. Betul ada musim hujan, ada musim panas, tapi biasanya antara 27 sampai 37 derajat cuacanya. Kalau kita lihat di Rusia sampai minus 10, minus 20, dingin sekali kalau musim dingin. Panas, kadang-kadang juga ada wilayah yang sampai 50 derajat. Ya kan gitu. Nah kita anggap kalau cuaca kayak kita, Masya Allah stabil, kayak di Indonesia, lalu kita pergi sholat, subuh, sholat duhur, kayak kita maghrib, isya, sholat di masjid. Pahala-pahala. Tapi apakah sama pahala kita dengan teman-teman kita saudara muslim yang sedang menghadapi cuaca minus 20? Antum tahu minus 20 itu, taruh, tidak usah minus 20. Ya, 0 derajat saja sebelum bukan minus 1 apalagi minus 20 itu kalau kita letakkan apa-apa di luar langsung membeku. Dingin sekali. Saya itu hari pernah ada di Turki minus 10. Dalam ruangan kena pakai AC hangat tapi begitu kita keluar dingin sekali. Berbicara semuanya uap. Mungkin kita kalau berlama-lama bisa sakit langsung. Gitu kan. Orang-orang sana pun yang sudah terbiasa tetap mereka pakai jaket yang tebal segala macam. Nah sekarang kalau di musim dingin seperti itu ada orang yang pergi masjid di subuh hari. Apakah sama pahalanya dengan kita yang tidak ada cuacanya normal saja? Enggak, beda. Pasti pahalanya lebih besar itu. Orang yang pergi ke masjid dalam kondisi hujan dan orang yang tidak hujan itu beda. Begitu seterusnya. Nah sama juga dengan ujian yang datang. Apakah sama pahalanya orang yang flu saja dengan orang flu sama demam? Beda. Flu sama demam itu lebih besar pahalanya. Makin berat ujiannya, baik dalam mengerjakan ibadah atau dalam ujian datang kepada kita, maka makin besar pahalanya. Jadi insya Allah, Akh Faisal ini berita gembira buat antum. Bukan berarti tangan hilang begini, kemudian Allah tidak nilai. Bukan mustahil dari awal diamputasi sampai ajal nanti yang Allah kasih antum datang, itu semua dicatat pahala setiap harinya karena ada pahala sabarnya. Terlebih lagi antum bisa menerima takdir Allah SWT. Kata sebagian ulama, Allah itu suka kalau dia menentukan satu keputusan lalu diterima. Jadi kalau kita bisa menerima itu masuk dalam rukun iman kita yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.